Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wa al-ghina. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqalliban qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan sore hari ini kita masih disehatkan badan kita, kita masih diberikan kemudahan dalam semua urusan kita masih dimudahkan kemudahan dalam melangkahkan kaki kita untuk terus menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan ini. Semoga ketaatan ini akan bisa terus kita istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam keadaan istiqomah, sehingga pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terkasih, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan kitab At-Tauhid karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati. Hari ini kita masuk ke bab ke-34, bab tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara tentang sebuah sikap. Hidup di dunia ini adalah ladang ujian. Orang dapat keburukan, dia sedang diuji. Orang dapat kebaikan, dia juga sedang diuji. Orang mendapatkan kesenangan, dia diuji. Dia ketika orang mendapatkan kesedihan, dia juga diuji. Orang dapat suka dan duka, semuanya ujian. Maka terkadang ketika seseorang diuji dengan kenikmatan, maka terkadang orang itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Terkadang seseorang bermaksiat, terkadang seseorang berbuat keburukan, terkadang seseorang membolimi orang lain, nipu orang lain, ngambil duit orang lain,
mendolimi sesamanya, tapi dia tetap diberikan satu kelancaran dalam semua urusan. Ada orang nggak berbakti sama orang tua, tapi usahanya maju, lancar. Ada orang makan riba, tapi makin kaya. Ada orang mencari harta dengan cara yang tidak benar, tapi dia makin sukses. Maka biasanya orang kayak gini merasa aman dari makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia berpikir, saya bermaksiat saja, rezeki saya masih lancar. Saya membagi orang lain saja, rezeki saya masih lancar. Saya nggak berbakti sama orang tua, bahkan dia bentak-bentak orang tuanya, rezeki dia masih lancar. Maka terkadang merasa aman dari makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini muncul pada diri manusia, terutama ketika manusia dalam keadaan baik-baik saja, ketika manusia dalam keadaan dia tidak mendapatkan ujian berupa keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa dapatkan kadang-kadang orang maksiat terus maksiatnya, gak pernah sholat, gak pernah puasa, tapi semuanya lancar. Maka hati-hati, ketika seseorang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dosa besar. Kebalikannya, terkadang seseorang hidupnya diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, diuji dengan musibah, dengan bencana, diuji dengan perceraian, diuji dengan kematian, diuji dengan perpisahan. Terkadang seseorang merasa saat diuji itu nggak kuat untuk menghadapi beragam ujian yang ada. Maka terkadang dalam diri manusia muncul perasaan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, dah saya bingung mau ngapain, saya usaha dan mati saja. Ini juga nggak kuat. Jadi merasa aman dari makarnya Allah itu nggak boleh, dosa besar. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga tidak boleh. Ini semua adalah dosa besar juga. Dan ini dua pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup panjang sebenarnya. Karena rasa aman dari makar Allah itu butuh satu pembahasan sendiri, dan berputus asa dari rahmat Allah juga satu pembahasan tersendiri. Tetapi oleh Syekh di sini dijadikan satu dalam satu bab, mengingat ini bab dua hal ini adalah dua hal yang saling bertolak belakang satu sama lain. Ibaratnya kayak medan magnet di kutub yang berbeda. Nah, yang satu merasa aman, yang satu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Dan hari ini kita membahas tentang penerapan dari praktek takut dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini saya maksiat, ini saya menzalimi orang lain, ini saya tidak mau sedekah, tapi rezeki kok lancar. Saya takut, ya Allah, jangan-jangan ini istidraj. Karena orang yang beriman itu ketika dia melakukan dosa, saat dia melakukan kesalahan, maka orang yang beriman akan disegerakan balasannya. Ya, orang yang beriman saat dia melakukan kemaksiatan dan dia langsung mendapatkan kesialan dalam hidupnya, maka bersyukurlah. Kenapa sebabnya? Supaya kita berhenti dari keburukan itu. Supaya keburukan itu bisa mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Karena musibah, cobaan, kemudian malapetaka yang menimpa seseorang itu bisa menggugurkan dosa seseorang. Tapi kalau ada orang hobinya maksiat, tapi usaha lancar, jaya, makmur, sentosa. Ada orang kemudian nggak pernah sholat, tapi usahanya lancar, jaya, makmur, sentosa. Hati-hati, jangan-jangan istidraj. Istidraj maksudnya bagaimana? Orang bilang dilulu ya. Dia dibiarkan melakukan keburukan,
Dia sukses tapi mabok, dia sukses tapi mantan, dia sukses tapi mandan, dia sukses tapi minum. Allah tetap berikan dia kekayaan, lancar semua, buka toko di mana-mana, buka cabang di mana-mana. Artinya Allah ingin mengakhirkan azabnya. Diadab di mana ini orang? Diadab di akhirat dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu kalau seorang mukmin itu sadar betul lebih baik seseorang mukmin itu membersihkan dirinya di dunia. Ada orang habis maksiat lalu dia kecelakaan, alhamdulillah itu aja. Kenapa? Karena ini sebagai penebus dari maksiat kita. Ada orang bentak orang tuanya, habis bentak orang tuanya dia tabrakan misalnya, alhamdulillah. Ini sebagai pengukur dosanya. Daripada dia kemudian dosanya itu ditumpuk terus, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, begitu di akhirat kelak subhanallah dia diazab dengan seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu. Maka bagi orang-orang yang sedang bermaksiat, mendapatkan keburukan dalam kehidupannya, mendapatkan berbagai orang yang sedang bermaksiat mendapatkan kelancaran dalam kehidupannya, maka dia harus menanamkan rasa takut dalam diri. Kebalikannya, ketika ada orang mendapatkan dalam hidupnya kok penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan malapetaka. Dari bangun tidur sampai tidur lagi bawaannya apes semuanya. Bawaannya sial semuanya. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat inilah dia harus menanamkan dalam dirinya perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja, berharap, ya Allah, aku lagi bangkrut. Ya Allah, aku lagi kesulitan. Ya Allah, aku tidak punya duit. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku. Ya Allah, aku sedang melakukan sesuatu yang tidak engkau ridhoi, ya Allah maafkanlah. Ketika dia sadar akan kesalahan. Dan sudah kita bahas, inilah inti dari ibadah manusia. Ibadah manusia harus terkumpul dalam ibadah itu 3 pilar sekaligus. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga mengharapkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta al-mahabbah, takut al-khawf, harapan ar-roja. 3 ini harus ada. Dan ahlu sunnah wal jamaah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara 3 aspek ini. Cinta, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh para ulama kita terdahulu, man 'abadallaha bil hubbi wahdah. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya mengedepankan rasa cinta, fahuwa zindiq. Maka dia adalah orang yang zindiq, orang yang rusak agamanya. Karena ada orang yang mengatakan, ya Allah, aku beribadah kepadamu karena rasa cintaku padamu saja. Seandainya aku beribadah kepadamu karena aku takut ke dalam neraka, masuk neraka, maka justru masukkan aku ke dalam neraka. Ini hati-hati. Omongan kayak gini kayaknya indah, kayaknya bagus, tapi ini adalah omongan orang-orang zindir, orang-orang yang punya agama, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang rusak agama. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, man 'abadahu bil khawfi wahdah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perasaan takut saja, fahuwa haruri. Mereka adalah orang-orang haruri, orang-orang khawarij, orang-orang meyakini setiap pelaku dosa besar adalah kafir. Bahkan mereka tidak melakukan toleransi pada diri mereka sendiri, sebagaimana mereka juga tidak melakukan toleransi kepada orang lain. Setiap orang yang melakukan dosa besar kafir. Maka dengan mudah mereka akan mengkafirkan orang lain, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang-orang yang bekerja di sektor pemerintahan, mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
mengkafirkan orang-orang yang mengakui undang-undang yang bukan dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mudah mengkafirkan. Karena mereka melandaskan ibadah mereka dengan rasa takut saja. Kemudian yang ketiga, man abadahullah, man abadahu birraja wa barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan perasaan roja, harap saja, fahuwa murji. Maka dia adalah orang murji'ah. Dan ini yang paling banyak di Indonesia. Ada orang Islam, KTP-nya Islam, tidak sholat. Ada orang Islam, tidak puasa. Ada orang Islam, tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Tidak pernah sholat, hanya diajar. Allah Ghafurur Rahim. Ya. Subhanallah. Allah itu memang Ghafurur Rahim. Tetapi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ghafurur Rahim juga harus disandingkan dengan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Syadidul Iqab. Azabnya begitu berat. Allah Ghafurur Rahim bagi orang-orang yang memang punya salah dan dia bertaubat. Maka Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi bagi orang bermaksiat dan terus bermaksiat, Allah itu Syadidul Iqab. Hukumannya begitu berat, hukumannya begitu luar biasa. Maka dari itu disebutkan oleh Hasan Al-Basri, al-mu'minu ya'malu bitta'at. Orang mukmin itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa musyrikun wajilun khatifun. Dia ketika menjalankan ketaatannya dalam keadaan takut. Takut kenapa? Takut jikalau kemudian khawatir jikalau ketaatannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Ketika kita sholat dan sholatnya kita pulang ke sholat kita membuat kita makin sombong, tidak membuat kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti aja sih sholat berjamaah ke masjid, wah saya banyak misalnya. Maka itu bukan sikap seorang muslim. Orang muslim itu pulang dari ibadah, dia merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Jangan-jangan ibadahnya belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang fajir, orang yang rusak imannya. Wal fajir ya'malu bil ma'asi. Orang yang fajir melakukan kemaksiatan wa huwa aminun, dan dia merasa aman dari kemaksiatannya. Ini dua-duanya enggak boleh. Merasa aman dari makar Allah, terus bermaksiat haram hukum. Berputus asa dari rahmat Allah itu juga haram hukum. Tidak dibolehkan sama sekali. Maka dari itu Nabi dan para sahabat adalah orang yang tidak pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Pernah kemudian suatu hari disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, "Khasafati syamsu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada zaman Nabi terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari dan gerhana bulan pada zaman Nabi bisa dihitung saat sedikit sekali. Zaman sekarang gimana? Hampir tiap tahun ada gerhana. Ini menunjukkan termasuk bagian dari di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah bahwa yang namanya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yang namanya terjadinya gerhana itu makin sering. Semakin banyak terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Disebutkan khasafati syamsu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama fazi'an yakhsha an yakuna sa'ah. Maka Rasulullah pun bangun karena takut bahwa ini termasuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Hatta masjid, sampai Rasulullah mendatangi masjid. Faqama yusalli bi atwali qiyam wa ruku'i was sujud. Kemudian Rasulullah bangun dengan salat, dengan berdirinya lama banget, rukuknya lama banget, sujudnya lama banget. Kalau kita salat sederhana kan gitu. Disunahkan baca surat yang panjang tentang hari kiamat, rukuknya dipanjangin, sujudnya dipanjangin.
Sampai disebutkan ma'ra'aituhu yaf'aluhu fi salatil qad, tidak pernah aku melihat Rasulullah salatnya dengan berdiri sepanjang itu, rukuknya selama itu, sujudnya selama itu. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat fenomena yang mengerikan, ada gempa, ada tsunami, ada pedus gembel, harusnya kita semakin sadar bahwa jangan-jangan ini akan turun azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, pernah suatu hari ketika terjadi erupsi di sebuah gunung di Jawa Timur, saya sama istri sama tim pada saat itu turun ke sana untuk menyalurkan bantuan pada saat itu. Ketika kami sampai sana, banyak posko-posko di sana. Yang bikin kami kaget adalah di tengah musibah, di tengah erupsi, di tengah susulan demi susulan lahar dingin yang turun yang pada saat itu terjadi, subhanallah. Kok sempat-sempatnya ada orang bermaksiat di kala itu? Ya, saya melihat sendiri. Ada tenda di situ, ada orang joget-joget, dangdutan, nggak tahu apa atau mereka. Bayangkan di tengah musibah. Tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah lewat musibah kemarin, akan ada musibah lebih gede lagi. Musibah lebih dahsyat lagi yang akan menimpa mereka. Padahal rumah-rumah di belakang mereka itu sudah ketimbun semuanya. Ya, rumah-rumah itu ketimbun dengan lahar dingin, kira-kira tinggal kelihatan atapnya saja, gentengnya aja digunakan. Bahkan kita melihat ada jurang dalamnya 75 meter. Isinya bego semuanya sama truk-truk gede. Tahu-tahu jurang itu sudah rata dengan jalan. Bayangin, ini bego, ini truk semuanya di dalam itu ketimbun semuanya. Bahkan ada sebuah jembatan yang menghubungkan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Mungkin terkenal jembatan namanya Gajah Merah gitu ya. Subhanallah, hancur jembatan. Dan jurang yang di bawahnya itu rata. Tadinya itu dalam banget jurangnya, subhanallah. Kok sempat-sempatnya ada orang bermaksiat di kala itu. Ada orang joget-joget di kala itu. Subhanallah. Maka dari itulah kemudian ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Saat kita melihat fenomena luar biasa, melihat sesuatu kejadian yang tidak biasanya, harusnya tertanam dalam diri kita perasaan takut. Jangan-jangan akan datang azab dari Allah. Jangan-jangan akan datang makar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Ibunda Aisyah menggambarkan gimana sholatnya Rasulullah SAW. Kita tahu ya, Rasulullah itu adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga. Sepakat Bu? Sepakat. Rasulullah adalah manusia yang sudah dijamin diangkat derajatnya. Sepakat Bapak? Sepakat. Rasul adalah manusia yang sudah dijamin diampuni dosanya. Sepakat ya? Sepakat. Tetapi Ibunda Aisyah mengabarkan karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Rasulullah itu kalau sholat, beliau itu berdiri, selamanya berdiri sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Pernah orang sakit mau berdiri kakinya bengkak. Kalau tak pernah, itulah gambaran Rasulullah SAW. Menghabiskan banyak waktu di malam hari dengan sholat malam, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, dijamin diangkat derajatnya. Kita gimana gitu? Ada yang jamin enggak? Enggak ada yang jamin. Kok yuk bisa-bisanya kita baru bangun ketika matahari sudah terbit? Kok bisa-bisanya kita tinggalin sholat subuh? Kok bisa-bisanya kita nggak sholat? Apa kita merasa lebih baik dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kita merasa sudah dapat kapling surga, sudah dapat kaplingan saat nanti sudah berdiri? Kok bisa? Saya sudah bangun masjid di situ. Saya nggak perlu sholat lagi. Dan kan kata Pak Ustadz yang di sana, man bana masjidan, bana lahu baitan fil jannah.
Barang siapa membangun masjid, Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga. Jadi insya Allah saya sudah punya rumah di surga sana. Jadi nggak perlu sholat. Allah. Begitu kan? Benar nggak kira-kira? Ya benar. Maka dari itu kemudian sampai Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hada, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik, padahal Allah sudah mengampuni dosamu. Wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan terjadi di masa akan datang sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Apa aku enggak boleh kalau menjadi seorang hamba yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Pada itu subhanallah. Ini sebuah pelajaran berharga yang kita ambil, bagaimana sesungguhnya seorang muslim itu hidup di dunia itu tidak pernah merasa aman. Kalau Bapak Ibu ditanya, Kak, sampai kapan mau sholat? Kalau Bapak Ibu ditanya, sampai kapan mau ngaji? Kalau Bapak Ibu ditanya, sampai kapan mau puasa? Kalau Bapak Ibu ditanya, sampai kapan mau berinfak? Maka katakanlah, sampai saya menginjakkan salah satu kaki saya di dalam surga. Itulah tempat istirahat kita yang sebenarnya. Jadi di dunia ini tempat berjuang, tempat berusaha. Di dunia bukan tempatnya leyeh-leyeh, bukan tempatnya nyantai-nyantai, bukan tempatnya untuk bermalas-malasan. Kita kumpulin bekal sebanyak mungkin. Karena kita beristirahat sebenarnya nanti kalau kita sudah mati, sudah meninggal dunia. Sampai kemudian Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad ini jadwalnya luar biasa, sibuk dengan ilmu. Sampai ditanya tentang sampai kapan engkau akan berhenti dari kelelahan ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, sampai aku injakkan salah satu kakiku di surga, itulah waktu untuk istirahat. Jadi kita ini secapek apapun, yuk sholat, dijaga sholat. Kita ini secapek apapun, yuk ngaji, dijaga ngaji. Kita ini sesulit apapun, yuk sedekah, dijaga sedekah. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai engkau melihat bahwa engkau itu sudah berhadapan dengan kematianmu. Sampai engkau mendapatkan kematianmu akan menjemput dirimu. Setelah kita istirahat, diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirahat kita. Kita baru bisa merasakan istirahat. Jadi bukan berarti kalau orang muslim istirahat, aku kesel sholat besok, gak sholat saya, besok masa sholat dulu. Aku kesel poso, besok nggak poso saya. Aku kesel sedekah, besok sedekahin paisen, misalnya. Orang Islam tidak kayak gitu. Sholat dia sholat, kesel-keselnya tetap sholat. Puasa ya puasa, sepanas-panasnya tetap puasa. Ngaji ya ngaji, secapek-capeknya pulang kerja tetap ngaji. Kenapa? Tidakkah kita malu dengan Rasulullah SAW? Jadi kita merasa takut dengan adanya makar dari Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika nanti kita hari ini kita mendapatkan hidayah, kemudian di akhir hayat justru kita melepaskan hidayah itu. Alhamdulillah min dzalik. Innamal a'malu binniyati. Amalan tergantung dari akhir. Maka dari itu kebalikannya, seorang muslim ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa takut, dia merasa cemas. Sampai disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qamidun tahta jabal. Orang yang beriman itu ketika melihat dosanya, dia seperti orang yang berdiri di bawah gunung. Itu gunung ada batu gede-gede, batu itu menggelundung, jatuhin dia. Takut dia. Yakhafu an yaqa alaihi. Wa innal fajira, tetapi orang yang fajir, orang yang rusak imannya, yarahum baru melihat dosanya kadbali marra ala anfi. Sebagaimana dia melihat seekor lalat yang nemplok di hidungnya.
Kalau ada lalat nempel di hidung kita, gimana? Biasanya kita gimana gitu? Gitu ya. Gitu ya. Ya, orang yang rusak imannya, dia dosa, diibaratkan kayak orang yang ditemblokin lalat di hidungnya, dirusak gitu kan. Sudah, habis dirusak selesai. Datang lagi, rusak lagi, datang lagi, rusak lagi. Faqala bihi hakada, dan Rasulullah mengatakan seperti itu. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Itulah seorang mukmin yang harusnya merasa takut jikalau kemudian dosa tersebut adalah termasuk perkara yang membinasakan, perkara yang menjadikan dia su'ul khatimah. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, innakum la ta'maluna amalan. Sungguh kalian melakukan amalan di mana kalian amalan itu adakum fi a'yunikum minasya' yang lebih kecil daripada rambut. Kunna na'udzuha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqah. Dulu kami menganggap bahwa perkara itu termasuk perkara yang menghancurkan seseorang. Nah, terkadang seseorang menganggap bahwa ini sesuatu yang kecil. Ternyata pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang menghancurkan seseorang. Maka dari itu kemudian dulu para ulama berpesan kepada kita, lan tantur ila sighari al-khati'ah. Janganlah kalian melihat kecilnya dosa. Cuma dosa kecil, enggak apa-apa. Walakin dur ila adamati man taksi, tetapi lihatlah pada besarnya zat yang maksiat. Jadi kalau kita lihat dosa, jangan lihat ini kecil atau gede, jangan. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Ini pertama. Yang kedua, yang namanya dosa adalah perbuatan kurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat berbuat dosa, kita lagi kurang ajar sama siapa kira-kira? Sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak pernah melihat ini dosa kecil, dosa gede, cuma ngambil sandal di masjid. Cuma ngambil permen tanggane, cuma satu. Kita kadang menyepelekan masalah ini. Tapi dulu para ulama kita tidak pernah melihat dosa itu gede apa kecil. Tapi kita hari ini melihat dosa itu gede apa kecil. Enggak apa-apa, nyolong mangga enggak apa-apa. Dibandingkan koruptor itu kan miliaran, cuma sama-sama M ya, satu mangga, 1 miliar. Sama M ya. Cuma 1 M itu mangga. Yang itu 1 miliar, bahkan bisa 100 miliar. Saya enggak ada apa-apa. Jangan pernah kita berpikir dengan pikiran seperti itu. Kenapa sebabnya? Karena khawatirlah bahwa saat kita terus melakukan kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan makan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita terus bermaksiat, bisa lancar. Maksiat, tender menang. Maksiat lagi, apa yang terjadi setelah itu? Usaha jaya. Maksiat lagi, bisa beli mobil lagi. Maksiat lagi, bisa beli rumah lagi. Maksiat lagi, bisa nikah lagi. Maksiat lagi, terus makin maksiat, makin lancar semuanya. Maka takutlah bahwa itulah yang disebut dengan istidraj. Karena bentuk makarnya Allah kepada seseorang bermaksiat adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-makru minallah istidrajun. Makarnya Allah SWT kepada orang bermaksiat adalah dalam bentuk istidraj. Ketika orang bermaksiat usahanya lancar, besok maksiat lagi, lancar lagi, besok maksiat lagi, lancar lagi, itulah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan orang ini di akhirat kelak, sehancur-hancurnya, sebanyak-banyaknya, sejadi-jadinya. Maka beruntunglah orang yang beriman ketika dikatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa yang menimpa kalian itu karena apa yang kalian kerjakan dengan tangan kalian sendiri. Artinya orang yang beriman itu habis maksiat dia dapat kesialan, habis maksiat dia dapat kebangkrutan, habis maksiat dia dapat ketidakberuntungan,
maka beruntunglah orang yang beriman kayak gitu. Karena musibah itu justru akan membersihkan dirinya, mencuci diri. Tapi orang kafir gimana? Maksiat sambil mabok, usaha lancar. Maksiat sambil main perempuan, besok menang tender lagi. Maksiat sambil judi, besok menang tender lagi. Maka ketahuilah inilah makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian tanda-tanda seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istilahnya adalah istidraj. Orang bilang dulu, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya. Kalau engkau melihat ada orang dikasih dunia terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma'asihi ma yuhibbu, dan dia terus bermaksiat dengan sesuatu yang dia suka. Madon, madat, minum, maling, apa lagi? Mendem, mendem mas penuh ya. Dia itu dapat dunia, tapi dia kemudian terus bermaksiat. Fa'inna huwa istidraj. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Kata Rasulullah SAW. Nah, maka kita khawatir. Kita harus tanamkan rasa takut dalam diri kita. Ya Allah, saya kok kayaknya tidak pernah sedekah, tapi kok usaha lancar terus. Jangan ini istidraj. Ya Allah, saya ini tidak pernah ngomongi orang tua, tidak pernah ngirim duit ke orang tua, tidak pernah berbuat baik ke orang tua, tapi kok usaha lancar terus. Jangan istidraj. Ya Allah, saya sholat jamaah itu telat terus, tidak pernah jamaah, sholatnya sendiri di rumah, saking sibuknya dodolan. Jangan-jangan ini istidraj. Kita lagi dilulu sama Allah. Nanti di akhirat kelak kita dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa kemudian kita berpikir dengan pemikiran kayak orang-orang di luar sana. Aku yang sholat ya suki. Sampai yang rajin sholat, rajin ngaji, suki. Hati-hati. Karena orang yang nggak sholat dan suki itu adalah orang yang sedang dilulu sama Allah. Dia lagi dimanja di dunia, di akhirat kelak tidak ada ampun bagi. Tapi bagi orang beriman, ketika dia ngajinya rajin, sholatnya rajin, gak suki-suki, alhamdulillah, hisabnya cepat di akhirat nanti. Maka orang-orang miskin nanti di akhirat itu masuk surganya duluan. Kenapa? Pertanyaannya gak banyak. Gimana mau ditanyain, rumahnya aja cuma 2 kali 3 RSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sangat sulit sekali, selonjoran. Ya, gimana mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Bajunya cuma punya 2, dipakai kubah PP garing, ada lagi kubah PP garing, pakai kubah PP garing. Istilahnya apa? Bahrindo, kubah garing, itu Bahrindo. Cuma 2 helai, Bahrindo di kubah garing, di mana? Apa yang ditanya? Dan pakaian cuma itu aja 2 aja. Maka ketika dia masuk ke surga, dia lebih cepat nih. Yang orang kaya ditanya, ini bajumu ada 100 setel, ditanya semuanya. Yang satu dari mana? Uangnya dari mana? Dipakai enggak? Yang berdua dari mana? Itu baru baju, belum sandal, belum sepatu, belum cincin, belum macam-macam ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu. Maka jangan anggap orang punya kekayaan itu nikmat. Orang punya kekayaan kelihatannya nikmat, ketoknya mulia di dunia. Tapi di akhirat kelak itu semua bisa menjadi penyesalan kalau tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap nikmat itu wajib bisa dikonversi menjadi ketaatan. Maka kullu nikmatin, setiap nikmat la tuqarribuha ila Allah azza wa jalla, yang tidak membuat Anda semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahiya baliyah, itu adalah musibah, itu adalah cobaan. Ada orang makin kaya tapi gak makin rajin sholat, gak makin rajin ngaji, itu musibah.
Dulu ketika masih naik motor, ngajinya rajin. Seminggu sekali. Ketika sudah punya mobil, otomatis harusnya bisa ngaji ke tempat yang lebih jauh. Ngajinya nggak seminggu lagi sekali. Paling nggak ngajinya seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau di sini nggak ada pengajian, cari pengajian tempat lain. Kenapa? Dulu kan masih pakai motor. Kalau nggak di seminggu sekali wajar. Sekarang pakai mobil bisa kemana-mana. Harusnya ngajinya makin aduh, bukan cuma piknik ya sini soyo. Aduh, orang kalau makin kaya kadang-kadang ya makin ada apanya. Pikniknya, ngajinya ya koyo ngono wae. Ngajinya cuma di dekat rumah aja. Ada pengajian bagus di sana, di rumah kecil aja pengajian seminggu sekali. Cukup. Harusnya makin besar kenikmatan yang dia dapat, maka makin besar juga ketaatan yang bisa dilakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan bisa segerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dalam pertemuan yang akan datang di tempat dan waktu yang sama. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam jalan istiqamah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.